Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andika Pratama. Saya merupakan mahasiswa program studi Magister Ilmu Komputer Universitas Budi Luhur Jakarta di kelas eksekutif di kelompok XA dengan NIM 2211602269. Pada video kali ini saya akan mencoba mendemonstrasikan bagaimana cara melakukan configuring initial switch setting menggunakan Cisco Packet Tracer. Ini merupakan tugas video pertama mata kuliah Jaringan Komputer dan Komunikasi Data dengan dosen Bapak Luhur Bayu Aji, PhD. Baik. Sebelum kita mulai, di sini saya sudah download file latihan yang sudah disediakan pada LMS. Oke. Sebelum kita mulai, di sini ada beberapa hal yang harus kita isi untuk sebagai data user profile. Di sini kita masukkan nama kita. Oke. Karena kalau kita tidak melakukan isi data yang ada di sini, maka bisa dipastikan bahwa apa yang akan kita kerjakan pada testing kali ini tidak akan completion-nya tidak akan berjalan. Baik, kalau sudah diisi, kemudian kita klik OK. Sebelum dimulai, saya coba agar memudahkan dalam proses pengerjaannya. Baik. Di sini sudah disediakan beberapa bagian dari mulai part 1, part 2, part 3, part 4, dan part 5, di mana masing-masing part ini harus kita selesaikan dengan baik. Pada bagian pertama kita diminta untuk memverifikasi default switch yang sudah ada. Kemudian pada bagian kedua kita diminta untuk melakukan konfigurasi dasar terhadap switch. Kemudian pada bagian ketiga atau part ketiga kita diminta untuk melakukan konfigurasi banner MOTD atau Message of the Day. Kemudian setelah itu semua konfigurasi yang sudah kita lakukan kita simpan ke Environment. Pada part kelima kita akan melakukan konfigurasi yang sama terhadap S2 atau switch 2, di mana pada konfigurasi switch 2 ini kita akan melakukan langkah-langkah yang sama persis pada saat kita melakukan konfigurasi pada switch yang pertama atau S1. Baik, kita langsung saja mulai langkah-langkahnya. Yang pertama, kita diminta untuk memverifikasi dasar atau default switch yang sudah ada. Kita masuk ke di sini kita pilih tab CLI, kemudian kita enter. Oke, baik. Pada bagian pertama ada dua langkah yang harus kita kerjakan. Yang pertama, kita diminta masuk ke dalam mode privilege. Sekedar informasi bahwa ada beberapa mode dasar pada saat kita melakukan konfigurasi switch ini, di mana mode-mode tersebut yang pertama adalah mode user mode. Nah, user mode ini ditandai dengan komen kurung siku.
bagaimana kemudian kita masuk ke dalam mode privilege? Maka kita diminta untuk melakukan atau memasukkan command enable agar berubah dari mode user mode ke dalam mode privilege mode. Kita sekarang coba masukkan atau ketikkan enable enter. Oke. Dari mode user mode kita sekarang berada di mode privilege mode dengan ditandai komennya berubah menjadi tanda pagar. Maka ini bisa dipastikan kita sekarang sudah berada di mode privilege mode. Kemudian di mode ini kita diminta untuk melihat, untuk menampilkan konfigurasi dasar yang sudah tersedia pada switch ini dengan cara mengetikkan command show running config. Kita coba ketik show config dan enter. Enter. Kalau ingin cepat kita bisa tekan spasi. Oke, jadi bisa langsung. Nah, di sini konfigurasi dasar yang sudah ada pada switch. iOS-nya ini versi 12.2, kemudian hostname-nya switch. Kemudian di dalam konfigurasi ini terdapat interface, ada ada interface 24 fast Ethernet, kemudian ada 2 gigabit internet interface. Kemudian interface VLAN 1, IP address-nya belum kita masukkan, kemudian posisinya masih shutdown. Kemudian di sini ada line console 0, kemudian line VTY 04, login dan seterusnya. Oke. Part 1 sudah kita lakukan, kemudian langkah berikutnya kita masuk ke dalam part 2 atau bagian kedua, di mana kita diminta untuk membuat basic konfigurasi switch. Oke. Langkah yang pertama kita diminta untuk mengubah nama dari switch, kemudian kita ubah hostname-nya menjadi S1. Nah, dari mode privilege agar kita bisa melakukan perubahan yang lebih, maka kita masuk ke mode berikutnya atau mode yang ketiga, di mana mode ketiga ini dinamakan dengan global configuration. Oke, untuk masuk ke dalam mode global configuration, command yang kita ketikkan di sini adalah configure terminal. Oke. Nah, pada configure terminal ini ada keterangan switch, kemudian dalam kurung config tanda pagar. Nah, pertama kita akan mengubah hostname-nya menjadi S1. Nah, hostname di sini ini harus sama persis dengan yang sudah disediakan pada file latihan ini. Kita masukkan hostname S1. Nah, ini merupakan case sensitif, ya, artinya apa yang kita ketikkan pada command yang ada di sini ini harus sesuai dengan yang ada pada file latihan yang sudah disediakan. Oke, kemudian kita enter dan kita exit. Maka hostname kita sudah berubah. Yang awalnya namanya switch, kemudian kita berubah menjadi namanya S1. Oke. Pada step berikutnya, ada langkah berikutnya, kita diminta untuk memberikan
protect atau memberikan keamanan, karena kalau kita perhatikan tadi di awal pada saat kita masuk ke dalam konfigurasi ini tidak diproteksi dengan password. Nah, maka di sini kita akan coba memasukkan password. Seperti biasa, kita harus masuk ke dalam global configuration dengan mengetikkan command configure kemudian terminal. Oke. Ini kita masukkan line console 0, kemudian kita buat passwordnya adalah let me in. Kita masukkan let me in, kemudian enter. Nah, password ini berlaku pada saat kita login. Oke, kemudian kita exit. Kita sudah berhasil membuat password pada saat login dengan passwordnya yaitu let me in. Sebelum ke step ketiga, sebelum kita memverifikasi keamanan yang sudah kita buat sebelumnya, ini agar nanti berbarengan, kita coba masuk dulu ke step 4, di mana kita akan membuat enable password untuk keamanan berikutnya. Kita masuk lagi ke enable password, kemudian kita masukkan sesuai dengan yang ada di file latihan ini, C1 $C0 C1 $C0 dan enter, kita exit. Oke. Nah, setelah kita membuat password, kemudian melakukan enable password C1 $C0, maka kita boleh masuk ke step ketiga. Kita akan memverifikasi apakah sudah berjalan password yang sudah kita masukkan tadi. Kita coba keluar dulu, exit. Nah, oke, kemudian kita enter. Nah, oke. Nah, password yang tadi kita masukkan di awal pada saat login ini sudah berhasil. Nah, bedanya iOS yang ada di Cisco dengan di Windows. Kalau di Windows biasanya ketika kita memasukkan password itu suka muncul bintang-bintang atau kemudian titik-titik. Nah, kalau di Cisco sendiri ini tidak akan muncul tanda bintang ataupun tanda titik atau tanda apapun itu. Maka kita bisa pastikan, usahakan apa yang kita ketikkan sesuai dengan password yang sudah kita setting sebelumnya. Passwordnya yaitu let me in. Nah, enter. Let me in. Nah, oke. Kita masuk. Dan kita masuk ke enable, enter. Nah, kenapa muncul lagi password? Karena pada saat tadi kita masuk di enable password, kita kita masukkan password juga, ya, dimana passwordnya yaitu C1 $C0, kemudian enter. Nah, maka sudah berfungsi. Oke. Kemudian di step kelima, setelah kita masukkan enable password, password yang tadi kita masukkan baik di login maupun di enable password ini semuanya masih belum kita enkripsi. Artinya agar lebih aman, maka kita akan membuat enkripsi di masing-masing password yang sudah kita masukkan sebelumnya. Oke, kita coba show running config. Nah, di sini enable password yang sudah kita masukkan adalah C1 $C0. Kemudian, nah di sini ada login, passwordnya let me in. Nah, kedua password ini langkah berikutnya harus kita enkripsi.
agar keamanannya lebih terjaga. Oke, kita masuk ke step 6. Seperti biasa, kita masuk ke global config dengan memasukkan config terminal. Oke, kemudian kita enable secret. It's a secret. Nah, secret, it's a secret, artinya disesuaikan dengan apa namanya yang ada pada file latihan yang sudah disediakan. Dan exit. Oke, sekarang kita coba tampilkan so running config. Nah, oke, di sini sudah muncul enable secret, it's a secret. Nah, secret, it's a secret, bedanya dengan enable password adalah kalau enable password maka password yang kita input atau yang kita ketikkan di awal ini tidak kita enkripsi, sedangkan kalau kita menggunakan enable secret maka password yang kita masukkan ini sudah terenkripsi dengan baik, dimana yang kita masukkan adalah it's a secret, maka yang ditampilkan pada saat kita show running config itu adalah apa namanya yang sudah dienkripsi. Kemudian kita akan menenkripsi semua password yang ada. Ya. Kita masuk lagi ke config terminal, kemudian service password encryption. Oke, dan exit. Kita coba show running lagi, show run. Nah, oke. Maka di sini password yang tadi let me in sudah terenkripsi juga. Ya, artinya yang ditampilkan di sini bukan lagi tulisan atau keterangan let me in sesuai dengan password yang tadi kita masukkan di awal, tapi sudah dienkripsi. Oke. Part 2 selesai, kemudian kita lanjut ke dalam part 3, di mana di part 3 kita diminta untuk mengkonfigurasi banner message of the day. Seperti biasa kita masuk ke dalam global config, kemudian kita masukkan banner MOTD-nya. Banner MOTD kita samakan saja ya dengan yang sudah disediakan pada file latihan. This is a secure system, authorize access only. Pada saat kita masukkan banner ini harus diawali dengan tanda kutip. Ketika diawali dengan tanda kutip maka diakhiri juga dengan tanda kutip. Begitu. Kemudian kita enter dan exit. Oke, sekarang kita coba exit. Nah, oke. Banner yang tadi kita masukkan di part ketiga sudah ada di sini. This is a secure system, authorized access only. Nah, ini adalah banner message of the day yang tadi sudah kita kerjakan. Kita masukkan passwordnya let me in, kemudian enable passwordnya it's a secret. Oke. Nah, langkah berikutnya kita akan menyimpan hasil konfigurasi yang sudah kita kerjakan di RAM ke dalam NVRAM. Nah, dengan cara copy running config kemana? Ke dalam start config. Jadi
kita akan menyimpan hasil konfigurasi yang sudah kita kerjakan ke dalam startup configurator. Kemudian kita bisa juga mengubah nama file name-nya, tapi kita samakan saja dengan file latihan yang ada. Kemudian kita tekan enter lagi. Oke, selesai. Jadi part 1 sampai dengan part 4 sudah kita laksanakan dengan baik, dari mulai mengecek konfigurasi yang ada, kemudian kita mengubah hostname sampai dengan menyimpan semua konfigurasi yang sudah kita kerjakan ke dalam enviram. Oke, selesai. Berikutnya kita akan masuk ke part 5, di mana di part 5 ini kita akan mengkonfigurasi langkah-langkah yang sama dengan switch yang pertama ke dalam switch yang kedua. Oke, kita close, kemudian kita masuk ke switch kedua, masuk ke CLI, dan kita enter. Oke, dari user mode kita masuk ke dalam privilege mode dengan mengetikkan command enable. Kemudian ini barangkali akan saya coba percepat. Kemudian kita show running config. Hostname-nya masih switch, kemudian kita akan mengubah hostname-nya menjadi switch 2 atau S2. Kita masuk lagi global config terminal, host menjadi S2, enter, dan exit. Jadi hostname-nya sudah kita ubah dari switch menjadi S2. Kemudian kita masuk lagi config terminal. Kita akan membuat password sesuai dengan step yang di sini. Ya, step. Kita masukkan line console 0, kemudian kita masukkan password, let me in, dan enter. Ini berlaku pada saat kita login, kemudian exit. Oke. Kemudian kita akan membuat enable password, ya, C1 $C0. Kita masukkan enable password C1 $C0 dan enter. Kemudian kita akan coba cek. Oke, so running config. Oke, nah, di sini hostname-nya S2, kemudian enable passwordnya sudah masuk C1 $C0. Kemudian passwordnya let me in untuk login. Oke, kita coba verifikasi apakah sudah. Nah, oke, kita masukkan let me in, kemudian enable, enter, passwordnya C1 $C0, enter. Oke, berikutnya kita akan membuat enkripsi. Config terminal, kemudian enable secret. It's a secret. Oke. Kemudian kita akan enkripsi semua password yang ada. Service password encryption, exit. Oke, kita show. Kita coba tampilkan dulu apakah sudah
terenkripsi semuanya. Nah, udah. Jadi enable passwordnya sudah terenkripsi, kemudian enable secretnya juga sudah terenkripsi, kemudian password yang tadi let me in juga sudah terenkripsi. Oke, berikutnya kita membuat banner. Masuk ke global config, kemudian banner motd, kita masukkan authorize access only, is prohibited and violators will be prosecuted to the full extent of the law. Oke. Exit. Exit. Apakah bannernya sudah berjalan? Oke, kita masukkan let me in dan enable passwordnya it's a secret. Selesai. Berikutnya, setelah kita enkripsi semua password, kemudian kita simpan konfigurasi yang sudah kita kerjakan pada S2 ini ke dalam NVRAM. Config terminal. Saya exit dulu. Di sini langsung kita simpan dengan memasukkan command copy running config ke dalam startup config, enter dan enter. Oke, selesai. Kita exit. Selesai. Oke, barangkali itu yang bisa disampaikan pada tugas video pertama ini, di mana pada video pertama ini saya melakukan testing konfigurasi switch yang disediakan oleh file latihan menggunakan Cisco paket tracer. Completion-nya 72 dari 72 step yang ada. Atau kita juga bisa dengan mengecek result. Ini kalau ada step-step yang memang tidak sesuai dengan langkah-langkah yang sudah disediakan atau yang sudah ada di file latihan, maka di sini akan muncul tanda silang. Kalau semua sudah terchecklist, maka semua langkah-langkahnya sudah kita lakukan dengan baik. Oke, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tugas ini bisa bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi atau umumnya untuk teman-teman mahasiswa yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau salah-salah langkah yang sudah saya lakukan pada latihan kali ini. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.